Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, orang baik, para muhsinin dermawan, jamaah TV dakwah yang sama berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya hari-hari yang kita lalui, kita berkomitmen untuk selalu senantiasa meningkatkan perkara fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan untuk mencapai kebahagiaan kita kelak di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, orang baik, para muhsinin dermawan, jamaah TV dakwah Al-Sururi yang sama berbahagia. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat satu topik menarik terkait tentang iman. Kalau kita berbicara masalah iman, maka kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwasanya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi kepada para malaikatnya, wa kutubihi kepada kitab-kitabnya. Di sini Zabur, Taurat, Injil, dan kemudian disatukan dalam Al-Quran. Wa rasulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ketahuilah, keimanan itu yang dilakukan para rasul, tidak ada perpecahan di antara mereka. Mereka satu kata dengan kalimat wa qalu sami'na, kami mendengar, wa a'ta'na, kemudian kami mentaati apa yang sudah kami yakini. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkau tentu kami akan dikembalikan. Kemudian kita lihat dalam Quran surat keempat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Perlu kita perhatikan dan kita cermati daripada penjelasan Quran surat keempat, ya, An-Nisa ayat ke 136 ini. Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ditingkatkan lagi, aminu billah, tingkatkan kualitas iman takwa kalian kepada Allah wa rasulihi, dan rasul-rasulnya.
wal kitabi alladzi nazzala ala rasulih, kemudian Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabi alladzi andala min qabl, kemudian kitab Zabur, Taurat, Injil yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kafir, kufur kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka sungguh adalah merupakan kelompok yang telah sesat sejauh-jauhnya kesesatan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok daripada pembahasan tentang iman ini sangat luar biasa. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keterkaitan pembahasan iman, di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, iman itu, ya, seseorang ketika dia mengatakan beriman, maka antu'mina billah, dia harus beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, kemudian dia juga punya keimanan terkait dengan masalah tentang kebaikan dan keburukan, artinya takdir baik dan buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu cabang berikutnya daripada bagian iman, ya, dalam hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, malu merupakan bagian daripada iman. Wal imanu fil jannah, kemudian iman itu memposisikan seseorang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal bada'u minal jafai, ya, selanjutnya kekerasan itu adalah sifat yang tidak baik, yang tidak boleh kita miliki, sebab wal jafa'u finnar, ya, kekerasan yang dilakukan terhadap siapa saja, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Tanda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu terletak di mana dia mampu memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Kemudian tanda yang kedua melekat pada seorang yang beriman dan dikategorikan kepada orang beriman itu adalah mereka yang selalu senantiasa memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian tanda orang beriman yang ketiga adalah mereka mampu berkata yang baik-baik. Kalau mereka tidak mampu berkata yang baik, maka mereka lebih baik memilih diam daripada berkata kemudian mendatangkan dosa. Rawahul Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari. Di sisi lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan cabang dari iman melalui penjelasan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidak ada iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai pada dirinya sendiri. Jadi cabang iman itu berada pada posisi kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Namun saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita begitu melihat banyak orang yang saling membenci di antara sesamanya, maka kita dapat memastikan bahwa tidak ada iman pada diri mereka sehingga kebencian itu timbul di antara mereka. Sebab Nabi menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu sudah jelas yang disampaikan oleh rawahu Al-Bukhari wa Muslim, yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian cabang yang berikutnya, bagian daripada keimanan ini disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qal
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kita yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini adalah merupakan bentuk iman yang harus kita miliki, sehingga posisi keimanan itu berada dalam diri kita. Fa illam yastati fabilisanihi. Nah, kalau dia tidak mampu dengan menggunakan tangannya, maka dia menggunakan lisannya untuk memberi nasihat kepada orang lain tentang perkara-perkara yang seharusnya dia lakukan sehingga meningkatkan kualitas iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kemudian kalau dia tidak mampu lagi dengan kekuatan yang ada pada dirinya, dengan lisan yang ada pada dirinya, maka cukup baginya dia mendoakan saudaranya agar saudaranya mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan kemungkaran. Nah, ini adalah merupakan bentuk perkara iman yang paling kecil. Karena di sini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adaful iman. Itulah selama-lama iman yang harus kita miliki. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Begitulah pembahasan terkait dengan iman. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita terkait bab iman. Ya, tentu masih banyak lagi keterkaitan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan keimanan kita. Namun di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita hanya membicarakan sebagaimana yang kita dengarkan saat sekarang ini. Tentu dengan harapan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri kita dan menjadikan diri kita semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah dan kemudian menjadi orang-orang yang beruntung kelak kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.